Nah, sekarang setelah kita tahu nih, fixed asset itu ada dua jenis, non-depreciable sama depreciable. Nah, jurnal eliminasi buat keduanya itu gimana sih? Nah, sekarang kita bakal bahas satu-satu jurnal eliminasinya. Kita mulai dari non-depreciable asset dulu. Tadi contohnya land kan, di penjelasan pertama. Jadi terkait soal non-depreciable asset ini biasanya tuh bakal dikasih dulu beberapa informasi terkait sama aset tersebut. Nah, informasinya tuh apa aja? Mayoritas sih biasanya kalau terkait non-depreciable asset ada empat informasi sih. Yang pertama itu tanggal transaksinya. Jadi dikasih tahu dulu kapan transaksi jual beli antara penjual sama pembeli intercompany itu terjadi. Lalu setelah tanggal transaksi ada dua hal yang paling penting di sini, yakni harga jual sama cost. Harga jual sama cost ini untuk menentukan berapa gain on loss yang akan di unrealize dan di realize. Karena harga jual ini kan mencerminkan fair value, sedangkan cost ini mencerminkan book value kan. Nah, selisih keduanya ini untuk menentukan gain atau loss-nya. Lalu yang terakhir itu ada informasi terkait penggunaan. Maksudnya apa? Maksudnya untuk dikasih tahu ke kita nih, si line ini tuh masih dipakai atau enggak sih? Kalau masih dipakai berarti dia unrealized kan, karena belum terjual. Nah, kalau dia udah nggak dipakai berarti udah terjual sama si pembeli intercompany-nya, berarti dia udah bisa di realize. Kayak gitu. Jadi selain tanggal harga jual sama cost, yang paling penting ini juga ada informasi penggunaannya untuk menentukan kapan dia di unrealize atau di realize kan. Seperti itu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke eliminasi yang pertama. Eliminasi yang pertama ini terkait non-depreciable asset yang terjadi di tahun transaksi. Misalkan, transaksi penjualan non-depreciable asset ini terjadi di tahun 2018. Berarti jurnal ini berlaku untuk kertas kerja konsolidasi yang dibuat di tahun yang sama ketika transaksi terjadi, yakni di tahun 2018 juga. Seperti itu intinya. Nah, di sini dibagi menjadi 3 jenis transaksi. Yang pertama, di sini nggak ada gain atau loss, di sini polosan sama sekali, nggak ada apa-apa. Jadi book value sama dengan fair value. Nah, itu. Book value-nya di sini kita ambil contoh 10.000 ya. Berarti nanti dia harga jualnya juga 10.000. Nah, kalau kondisi kayak gini, dia itu nggak ada entry, no entry. Di eliminasinya itu nggak ada entry karena nggak ada gain atau loss yang perlu di unrealized kan. Seperti itu. Nah, yang kedua ini jurnal terkait apabila transaksinya itu terjadi gain. Jadi si penjual ini nge-jurnal seperti ini, seperti biasa, cash pada land. Landnya book value-nya tadi 10.000, tapi fair value-nya 12.000. Otomatis ada gain on sale kan. Gain on sale di sini 2.000. Nah, si pembeli intercompany itu akan mencatat land pada cash sama semua. Sama kayak yang sebelumnya, ketika polos juga land pada cash, yang beda itu ada di angkanya. Dia mencatat sebesar fair value-nya yakni 12.000. Nah, karena di sini ada selisih kan, land di catatan penjual ini 10.000, tapi land di catatan pembeli intercompany itu 12.000. Nah, berarti harus dieliminasi. Yang dieliminasi itu apa? Yang dieliminasi itu yang pertama gain on sale-nya. Gain on sale-nya kan ini di kredit. Nah, sedangkan si pembeli intercompany ini baru ngebeli di tahun 2015. Di sini kita asumsiin kalau land-nya itu masih dipakai ya. Karena masih dipakai berarti belum di-realize. Berarti ini masih sifatnya unrealized kan. Maka kita perlu mengakui unrealized-nya. Berarti kita harus membalik gain on sale-nya. Karena ini saldo normal di kredit, berarti kita balik gain on sale-nya di debit. Nah, pasangannya gain on sale siapa? Pasangan itu adalah land. Kenapa land? Karena di sini land memiliki perbedaan nilai kan. Yang satu dicatat 10.000, yang satu dicatat 12.000. Nah, jadi oleh karena itu landnya harus diturunkan nilainya supaya menjadi 10.000, supaya kembali ke cost. Oleh karena itu jurnal eliminasinya gain on sale pada land sebesar 2.000. Ini kalau di tahun yang sama ya, ketika terjadi transaksi. Nah, sama halnya dengan gain, loss pun demikian, tinggal ngebalik aja sebenarnya posisinya. Yang gain on sale tadi kan berarti ada selisih 2.000 di kredit. Nah, sedangkan loss on sale-nya itu ada selisih 2.000 juga di debit karena fair value-nya 8.000. Pembeli intercompany-nya juga mencatatnya sebesar fair value 8.000. Kemudian selisih antara book value 10.000 dan 8.000 itu dieliminasi. Loss on sale-nya itu menjadi di kredit karena saldo normal di debit, dan land-nya bertambah 2.000 untuk mengejar dari 8.000 ke 10.000 seperti itu. Nah, jurnal eliminasi gain on sale pada land dan land pada loss on sale ini berlaku untuk upstream maupun downstream ya. Jadi nggak ada bedanya mau dia dari P ke S atau S ke P, itu jurnalnya selalu sama. Ini jurnalnya. Nah, sekarang kita bahas lagi nih, kenapa tadi ada land, kenapa tadi ada gain on sale yang di jurnal eliminasinya. Kita melihat dari balance sheet masing-masing. Kita bagi dua kondisi ya, sebelum transaksi sama setelah transaksi. Nah,
ketika belum ada transaksi kan land-nya itu ada di pihak penjual dengan cost 10.000, berarti nilai land-nya 10.000 dan pembeli intercompany-nya belum punya land kan, berarti 0. Nah berarti nanti land konsolidasinya itu akan menjadi nilai 10.000 karena menjumlahkan kedua aset kan, aset penjual sama aset pembeli dijumlahin jadinya aset konsolidasi. Nah setelah transaksi kondisinya berbalik, land penjualnya habis 0. Nah si land pembeli intercompany ini ketika kondisinya gain or loss itu akan mencatat dengan nilai yang 12.000 dan 8.000, hijau sama abu-abu nih, landnya hijau 12.000 dan 8.000 ya kan, karena dia mengakuinya sebesar fair value kan. Nah otomatis ketika land konsolidasinya ini nggak 10.000 lagi tapi menjadi 12.000 karena 12.000 tambah 0, atau menjadi 8.000 ditambah 0, karena konsep di konsolidasi ini tetap aset penjual tambah aset pembeli intercompany. Nah padahal kan tujuannya jurnal eliminasi ini adalah untuk mengembalikan nilai ini ke cost-nya. Jadi 12.000 sama 8.000 ini gimana caranya untuk bisa kembali ke 10.000, kembali ke cost-nya. Caranya berarti yang gain ini dikurangi dengan 2.000 land-nya. Bener kan? Berarti land-nya dikreditkan 2.000. Oke, bener. Nah, selain itu yang loss-nya ditambah 2.000 land-nya. Berarti bener nih. Oh, land-nya di debit 2.000 berarti bertambah. Jadinya 10.000. Jadi intinya eliminasi ini adalah kembali ke cost-nya, kembali ke cost IP awal. Seperti itu. Nah, itu untuk yang lain. Sedangkan untuk yang gain or loss itu seperti yang dibahas di video sebelumnya, untuk mengeliminasi unrealized-nya, karena masih dipakai kan. Karena masih dipakai berarti harus di unrealized dulu semuanya. Tinggal dibalik. Kalau gain berarti jadi di debit, kalau loss berarti jadi di kredit, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal sederhana dulu ya. PTP memiliki PTS 70%, berarti P memiliki S nih. Terus S membeli sebidang tanah dari P di tahun 2017. Oke, ini informasi pertama kan, berarti tanggal pembelian atau tahun pembelian dengan harga 150.000. Oke, berarti ini informasi kedua, harga jualnya 150. Tanah dibeli oleh PTP dulu dengan harga 200.000. Nah, berarti ini informasi ketiga, cost-nya. Hingga akhir tahun 2017, tanah masih dimiliki oleh PTS. Nah, ini informasi keempat, informasi terkait penggunaan. Oke, kita udah dapat 4 informasi nih terkait soal ini. Sekarang kita langsung catat ke jurnalnya. Ini jurnal P sama S ya untuk masing-masing ya. Karena S membeli sebidang tanah dari P, berarti S itu mencatat land pada cash kan, sebesar harga jualnya 150. Nah, sedangkan P itu mencatat loss on sale dari selisih harga pembelian dulu dengan harga jual sekarang. Berarti ada loss on sale 50.000. Nah, ini konsolidasinya di tahun yang sama nih, di tahun yang sama ketika transaksi terjadi. Nah, berarti eliminasinya langsung dibalik aja. Loss on sale-nya jadi di kredit, land-nya jadi di debit. Untuk menambah dari 150.000 ini menjadi 200.000. Seperti itu contoh soalnya.